selamat datang di perkampungan ini, namanya Huta Sialagan. Huta itu artinya kampung, dan Sialagan itu nama daripada kampung ini. Ya, jadi kalau kenal marga Sialagan di mana-mana, dari sinilah kampungnya, dari sinilah asalnya. Dan mereka membuat perkampungan seperti ini. Yang pertama di mana dikelilingi tembok-tembok dari batu, dan mereka dulu di atas tembok itu ditanam pohon bambu. Itulah pagar paring hutan. Ya, kenapa ditanam dengan bambu? Karena di zaman dulu itu sering terjadi perang antara kampung. Jadi supaya musuh gak gampang masuk, maka mereka dibuatlah satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Itulah tradisinya. Ya, dan di zaman dahulu pun kalau kita masuk ke dalam rumah, kita harus keluar dari belakang. Tapi kalau kita keluar dari depan lagi, itu dianggap pencuri. Itulah di zaman dahulu. Ya. Nah, kemudian di dalam kampung ini mereka punya paling banyak 9 rumah dan paling sedikit 5 rumah. Baru itu disebut namanya huta. Ya, huta. Huta itu nama kampungnya, biasanya sama dengan nama marganya. Kemudian ada 3 versi, Huta, Lumban, Sosor. Ya, jadi kalau Huta paling banyak 9 rumah, kalau Sosor paling dikit 5 rumah, dan Lumban tadi 2 rumah. Itulah ketingkatan daripada perkampungannya. Ya, Huta, Lumban, Sosor. Kemudian mereka membuat rumahnya seperti ini, bahwa rumah ini semua sudah direnovasi. Ya, dulu atapnya bukan dari kayu, tapi terbuat dari hijau. Dan di sini ada 2 jenis rumah. Yang pertama namanya rumah bolong. Rumah itu rumah, bolong itu artinya besar. Dan rumah bolongnya seperti rumah yang ada di depan kita ini. Kita masuk dari bawah. Namanya rumah bolong. Kemudian satu lagi pintu. Langsung masuk ke tangga langsung masuk ke pintu. Itu namanya rumah adat Batak Siapor. Ya, Siapor. Jadi kalau Siapor itu di dalam rumahnya itu kosong, nggak ada kamar pun nggak ada. Tapi kalau rumah bolong nanti di tengah-tengah ada tempat masaknya. Nanti kita kalau masuk. Nah, kemudian di sini ada satu rumah namanya rumah bolong, di mana masih lengkap dengan ornamen-ornamennya, atau di dalam bahasa kita disebut namanya gorga. Gorga adalah sebuah ukiran, tapi mereka punya nama dan punya arti masing-masing. Seperti yang ini kanan kiri ya, ini disebut namanya gorga singa-singa. Kemudian yang ada telinga disebut namanya jaga dompak. Jaga dompaknya ini fungsinya di zaman dulu adalah sebagai untuk penolak bala, untuk penolak roh jahat. Kenapa? Karena kehidupan mereka di waktu itu adalah masih animisme. Jadi masih banyak orang luar kampung ini ingin mengganggu kampung ini dengan menggunakan sihir-sihir mereka. Jadi inilah penangkalnya, ya, singa-singa dan jaga dompak. Kemudian di sini ada cicak. Cicak di dalam bahasa kita namanya boraspati. Ya, cicak boraspati. Inilah simbol kehidupan, simbol kemakmuran, simbol kejayaan bagi kampung kita di zaman dahulu. Kenapa cicak dibuat itu? Kita tahu memang cicak ini binatang yang kecil, tetapi kita bisa melihat bahwa cicak itu bisa nempel di mana-mana. Cicak boleh hidup di mana-mana. Jadi prinsip kampung kita sama seperti cicak ini, bahwa kita sebagai orang Batak bisa hidup di mana-mana, bisa nempel di mana-mana. Ya, jenis kita di situ tanah dipijak, di situ langit itu hidup. Itulah kehidupan kita, ya. Oke, kemudian di depan cicak di sini ada simbol daripada Panarusa, ya, atau payudara wanita. Kenapa dibuat 4? Bukan apa kita dulu punya 4, bukan. Ini adalah simbol kesuburan. Ada pepatah mengatakan Maranak 10 pintu, Margoro 10 anak. Ya, artinya kalau mereka berumah tangga, mereka berharap punya keturunan, anak laki-laki 17 dan 18 perempuan. Itu. Kemudian di sini ada 3 warna. Ini juga menyimpulkan 3 dunia, yaitu Bania Gica, Bania Tonga, dan Bania Togo. Warna putih adalah dunia atas, merah dunia tengah, hitam dunia bawah. Bania Gica warna ada 3 warna, putih, merah, hitam.
Oke, dalam arti kita namakan Banua Kijang, Banua Tonga. Yang Banua Kijang itu warna putih. Warna putih adalah Banua Kijang, merah adalah Banua Tonga, hitam adalah Banua Toru. Tangga di opung kita itu sampai sekarang selalu ganjil. 357. Tidak ada yang genap. Karena kalau genap itu adalah rumah hadapan atau pembantu. Jadi kita sebagai orang Batak adalah raja semua. Ada raja di Perhubungan, raja di Sudu raja. Itu makanya mereka dibuat raja semua. Semua tidak ada yang genap tangganya. Baik dimanapun, kalau mereka orang Batak, tangganya pasti ganjil. Ya, oke. Jadi biar lebih jelas kita boleh masuk ke dalam. Bagaimana keadaan di dalam ini? Oke, jadi beginilah bentuk rumah adatnya. Tadi saya katakan bahwa rumah Batak itu ada 2 jenis. Jadi yang kita masukin ini adalah rumah bole. Kemudian rumah siapol gitu kita masuk. Saya katakan tadi bahwa itu tidak ada kamar, ruangan kosong. Oke. Kemudian pada dasarnya, pada prinsipnya rumah Batak itu dibuat ada 3 bagian. Yang paling bawah, di bawah kita adalah tempat untuk ternak-ternak mereka. Dulu paling banyak kerbau dan babi. Makanya mereka membuat tinggi kolam ini adalah setinggi kerbau yang paling tinggi. Oke, dan lebar pintunya selebar tanduk kerbau yang paling besar. Semua pintunya. Kita mau masuk kampung ini sama lebarnya. Ya. Nah, kemudian disinilah mereka tinggal di tengah-tengah. Jadi semua rumah adat di sini nggak ada kamar. Cuma perbedaannya kalau rumah Bulun beginilah bentuknya, tidurnya di lantai sebelah sini dan di sebelah sana. Kemudian di tengah-tengah ini adalah tempat masak. Ya. Jadi rumah Bulun dulu bukan aslinya dulu besar. Jadi bisa dihuni lebih daripada 1 keluarga. Jadi kalau kita ingin tahu berapa keluarga yang tinggal di sini, kita cuma menghitung tungku-tungkunya. Karena di setiap keluarga dia punya 1 tungku. Dan 1 tungku itu dibuat ada 3 pilar, 3 tiang. Itu sejalan dengan adat kita namanya Delia Natuna. Itulah dia. Kemudian di atas tempat masak itu terdapat ini namanya sasalean ya, tempat untuk menyimpan kayu-kayu bakar mereka. Ya, sasalean namanya. Kemudian di zaman dulu kalau mereka memotong kerbau misalnya, kalau dagingnya masih tersisa, dulu kan listrik belum ada, kulkas belum ada, untuk mengawetkannya di sinilah digantung. Lalu kena asap dari bawah. Itulah untuk mengawetkannya. Nah, kemudian di atas dibuat 2 bagian. Namanya para-para, di belakang adalah tempat untuk barang-barang mereka. Lalu di depan sini adalah sebagai tempat untuk anggurci, yaitu pemain gondang. Jadi kalau ada pesta ada dulu, disinilah pemainnya. Kalau acaranya di luar sana. Makanya kalau di hutan itu dia dipastikan mempunyai halaman yang sangat luas. Karena itulah fungsinya. Jadi kalau pakai gondang itu dibuka semua. Jadi terbuka semua ya di seluruh rumahnya. Oke, kemudian bentuk atapnya itu dibuat melengkung, itu menyerupai sebuah solo atau sampan. Dan mereka membuat ujung di depan dan ujung di belakang tidak sama tingginya. Yang tinggi adalah yang di belakang. Dengan arti orang tua di depan, anak di belakang. Kita sebagai orang tua nanti kalau kita punya anak itu kita berusaha untuk menyekolahkan anak kita sampai semampu kita. Dengan harapan lagi supaya anak kita kehidupannya itu harus lebih maju daripada kedua orang tuanya. Anak kokido, itu. Ya. Oke, kemudian ini namanya adalah raga-raga. Dimana di zaman dulu bahwa opung kita belum punya agama. Jadi kalau kita mau menyembah kepada opung mula cina Bulun, disinilah ditaruh persembahannya. Raga-raga namanya. Ini bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Jadi sekarang karena kita sudah beragama, kalau melakukan itu kita dilarang oleh agama. Tapi walaupun mereka sudah beragama, masih tetap ada yang melakukan itu, tetapi secara diam-diam. Karena itulah apapun kita dulu, mereka boleh lakukan, tapi secara diam-diam. Dia tidak boleh ketahuan umum. Namun dia pasti dapat sanksi dari gereja. Itu. Ya, oke, satu lagi, ini namanya adalah sombi atau hubung. Hubungnya berbentuk kotak seperti tempat tidur, dan di dalamnya ini digunakan untuk menyimpan barang-barang yang berharga.
Dan kalau opung kita menyimpan barang ini, mereka telah menjaga ini dengan orang-orang yang nggak bisa dilihat manusia, ya, supaya orang tidak mudah untuk mengambilnya. Dan nanti kalau orang tua yang menyimpan barang-barang ini sudah meninggal, setelah dikubur lalu berkumpullah sini. Lalu kita undanglah bule kita sama tulang kita. Lalu kita buka lagi, dikeluarkanlah tamunya, lalu kita bagilah sama bule kita. Maka ada bule kita namanya buka umum. Ya? Jadi sampai sekarang itu tetap terjadi. Tapi itu berlaku bagi orang yang sudah meninggal, yang sudah sahur matua. Tahu sahur matua? Sudah tahu kan, nggak usah jelaskan? Itulah lakukannya. Jadi sekarang tetap dilakukan seperti itu, tapi karena opung kita sudah menyimpan di bank yang sudah diambil, mereka cuma ambil kasih sama orang kita. Itulah namanya buka umum. Oke, kemudian opung kita di zaman dulu juga belum punya kamar mandi, toilet belum ada. Jadi kalau siang dia mau cuci piring, mau mandi, dia pergi ke danau. Tapi kalau malam dia sakit perut, mungkin dia takut keluar, itu biasanya di sudut sana juga lubang kecil, lalu pakai sarung lah. Kalau sakit perut, tinggal dulu di atasnya tuh. Nah, dari situlah mereka buang ke bawah. Ya, setelah puas, lalu di bawah tadi telah menunggu, yaitu ternak-ternak yang ada di bawah tadi. Gitu. Tapi sekarang nggak begitu lagi. Sekarang mereka sudah buat rumah di belakang. Ya, kebetulan kampung ini pada tahun 2021 ini dibangun oleh pemerintah pusat. Ya, dengan biaya-biaya yang begitu banyak, maka beginilah bentuknya. Mereka direnovasi semua, di belakang sudah dibuat 2 tingkat semua, dan halamannya pun sudah nggak pasir lagi. Itu. Ini dengan biaya 47 miliar ini kampung ini. Maka kampung ini semua, kalau barang apapun tinggal di sini nggak hilang, karena sudah dikelilingi oleh CCTV. Inilah kampung ini. Ya, ada mau ditanya tentang rumah adatnya? Jadi kalau yang ini yang bro? Oh, itu alat tenun. Kebetulan nggak lengkap lagi. Tenun bikin ulos. Alat tenun ya. Ya, kemudian itu ada nanti saya ceritakan, itu tongkat namanya Tukut Tunggal Panalo. Nanti saya cerita di sana. Kita berada di tempat raja-raja berkumpul pada zaman dahulu. Jadi inilah salah satu peninggalan raja yang masih asli, berupa meja dan kursi yang terbuat dari batu. Dan ini umurnya sudah ada sekitar 600 tahun. Tempat untuk bersidang. Maka dia diberi nama batu kursi, tempat untuk bersidang. Barulah dibawa kemari. Jadi saya ceritain dulu. Di sini ada beberapa benda yang bisa terangkat. Ini namanya di dalam bahasa opung kita disebut atau kalender. Ya. Jadi opung kita sudah punya kalender dari zaman dahulu, bentuknya bermacam-macam. Sama, mereka punya 12 bulan. Namun harinya kalau di kalender kita dalam 1 bulan itu ada yang 31 hari bahkan 28. Tapi kalau kalender orang Batak semuanya dalam 1 bulan jumlahnya 30 hari. Ya, nggak lebih nggak kurang. Dan nama bulannya pun bukan Januari, Desember, bukan. Dalam bahasa kita dinamakan, dia cuma mengucapkan nama bulannya Sipaha. Ya, Sipaha 1, Sipaha 2, Sipaha 3 sampai ke 10/2. Itulah nama bulan-bulannya. Oke, kemudian satu lagi, opung kita juga punya primbon seperti di Jawa. Inilah bentuknya, tapi kalau di sini namanya Pustahalaklak. Ya, dia terbuat dari kulit kayu. Ini asli kulit kayu, tetapi bukan ini aslinya ya. Dulu aslinya panjangnya kurang lebih ada 1,5 meter dan lebarnya pun ada sekitar 25 cm. Oke, dan di dalam ini telah tertulis yaitu hari-hari yang baik. Makanya seorang datu kemarin, waktu itu kalau dia mau manitiari harus tengok di sini. Ada hari-hari yang baik untuk ada pesta, mau bercocok tanam, mau mendirikan rumah, segala macam ada di sini semua. Bahkan ramuan obat-obatan ada di sini semua. Ya, dan tulisannya pun ada sendiri acara Batak, Ahamanarata dan seterusnya. Jadi kalau kalian tanya sama saya nggak tahu. Tapi kalau tanya kelas 6 SD, silakan kalian berguru di situ. Karena sekarang ini sudah masuk ke mata lokal mereka.
ya, aksara Batak. Nah, maka itulah orang kita sering mengatakan bahwa kita adalah bangsa sendiri, bangsa Batak katanya, karena semua ada, ya, tanggalan ada, primbonnya ada, bahasa ada, tulisan ada. Itu makanya kita disebut dengan bangsa Batak. Kata lainnya selain pustaka laklak, kata lainnya apa? Itu namanya. Kata lainnya? Gak ada lagi. Ya, pustahalaklak itu namanya. Ya. Oke, kemudian inilah namanya Tukut Tunggal Panaluan. Jadi kalau kita bicara tongkat ini asal mulanya bukan begini ya, bulat seperti itu. Jadi aslinya ada 7 kepala manusia. Dari mana 7 kepala manusia itu tercana begini. Dulu ada seorang keluarga, dia mempunyai anak kembar laki-laki dan perempuan. Namun setelah dia lepas ASI dari orang tua mereka, orang ini dipisah karena lain jenis. Ya, jadi sebelum dipatung diperiksa dulu bagaimana caranya, diambillah pisaunya, lalu pisau ini diselisihkan kepadanya. Oke, jadi kalau dia tidak luka, itu berarti dia masih kuat. Berarti belum bisa untuk dipancung, potong. Datanglah dukunnya, dibawalah tongkat tadi, tunggal panulan itu. Kemudian dia putar sebanyak 3 kali putaran dengan membaca itu mantra-mantranya, ya, untuk mengeluarkan ilmu dari badan orang ini tadi. Kemudian dipukul lagi dari kepala sampai ke kakinya. Kemudian dicoba lagi. Kemudian dia luka. Namun walaupun dia luka, belum tentu ilmunya itu habis semua. Lalu bagaimana caranya dia tahu kalau ilmunya tidak ada lagi? Itulah, diambillah air jeruk purut tadi, disiramlah kepada yang luka tadi. Itu dia pedih. Iya. Dan dia mencari kesakitan. Itu pertanda bahwa ilmunya sudah hilang semua. Oke, kemudian yang terakhir diangkatlah, masih belum mati ya, diangkatlah di situ, di sini, dengan posisi dia telungkup, ya, badan sebelah sini, kepala di depan. Kemudian di sini telah disediakan mangkok besar, namanya sapak. Rabi Tuhan Mandau panapa Mandau lidaku No masih happy Daga begambira mangina Manang tandiang da torasi Saya itu dia pesota pilina Bagian lapungi Oh inam marbair si ubeon mi amalapum nai manang nabusuk so bau inang naudilag ang danabut Bintang narumiris Pembuna Sumorong Anak periris Boru petorok Emat tutu tidak kamu tuh emat tutu Aca tadi dan noni sokan nomor 2 MS tambah 2 Parlinggo mani sibor
Ya, salah sebuah kamu kan. Di Batado nomor 2 dah. Di Batado nomor 2, oras maha musuh jadi paror. Hebat itu. Atau luon. Saat di sono. Saat tu botian di tiaras. Yeling mahita mangulu. Saat tu na oras-oras. Hebat itu. Aduh, di mana enak itu? Maknanya aja. Jadi mula arti ini na upasana kena berjuluk pun bintang naruh medis ya artinya. Bintang naruh kan dulis. Ah, serana bintang naruh miris. Obun sumur lapatan nak gabi. Anak periris. Gabi marana Marguru maka pinopar na sudah hidup songani. Coba kamu tak pator aku na ito ko doon. Ay kinata na po sa igin ito si. Kalau napadua ni pun naik mes tabatue. MS tabatua tong. MS tabatua dong doy makan tabatua juga warna. Jadi di Bataro nomor 2. Imalapatan ni pasakan di Bataro nomor 2 oras mahita sugi parorot soni. Jadi apa tuh ini saat disuruh kan melorong masih kan masalah beaka sudah ini sudah baik kita mau pasang saat disuruh satu waktunya tiap jadi kita mengurus saat mereka sudah horas si tahu studi soalnya kan ala dia kau belum na tertentu do terbiak kau pasang satu ngaruh maru pasang mutik di sekolah. Ceritanya apa guys? Ceritanya tahu tuh aku mau tiba. Sudah siapanya itu? Halo, kami Hai guys. 11 orang, Bah.